Uh, mau ditanya boleh dikirim dulu soalnya. Kalau misal belum ada, nanti kita sambil soal tahun lalu. Ini aku tunggu bentar ya, siapa tahu ada yang mau kirim dulu soalnya. Aku sambil share screen Jamboard. Bas 622. Bentar, coba sih. Aku lihat dulu ya soalnya. 622. Sebentar dari buku kan. 622. Oh, nggak apa-apa. Aku juga dari buku. Sebentar. Oke. Ini soalnya sampai. Oh iya, dia potong. Aku screenshot dari buku dulu. Ini 622. Jadi, oke. Iya, di sini soalnya ya tentang framing. Saya bab 6 ini kalau tahun lalu sih masuknya kelas 2 ya. Coba. Nah, kita coba lihat soalnya. An insurer issues a fully discrete three-term uh, three-year term insurance to select lives age 80. That benefitnya 1000, terus 600, terus 200. Assume that mortality follows. Oke. Nah, ini yang select life ya. Jadi, ya nanti lihat tabelnya yang select juga. Jangan sampai salah. Di sini 3-year term insurance. Oke. Hmm. Dari di benefitnya agak beda-beda ya. Jadi mungkin di sini kita coba nanti pecah aja gitu. Dan benefitnya 1000, terus 600, hmm, annual premium. Oke, preminya ini dibayar secara tahunan. Kita asumsiin di awal tahun ya. Jadi harusnya kalau misalkan kita pakai yang net premium, ini EPV dari benefit harusnya sama dengan EPV dari uh, premium. Nah, di sini kan death benefitnya 1000 di tahun pertama, 600 di tahun kedua, 200 di tahun ketiga. Oke. Death benefit. Oke, beda-beda. Dia jadi sebenarnya bisa kita pakai apa yang kali peluang satu-satu atau enggak cara lainnya kita pecah dulu.
Jadi anggapnya di sini minimal ada pembayaran sebesar 200 untuk 3 tahun. Kita coba kaliin sama A di sini usia selebnya 80, terus di sini jangka waktunya 3 tahun. Terus di sini ditambah sama kalau misalkan dia matinya di tahun kedua, di sini berarti ditambah sama sisanya ya 600 dikurang 200 jadi 400 dikali sama sini A dari yang 80, ini jangkanya cuma 2 ya, berlaku. Terus sisanya buat yang 1000 berarti 1000 dikurang 600 dia 400. Jadi kalau dia matinya di tahun pertama dia bakal terima jumlah tiganya. Di sini A 80, jangka waktunya cuma 1. Dia no expenses. Oke. Oke, ini harusnya sama dengan besar premi tahunannya dikali sama ini anuitasnya yang dibayar di awal periode usia 80, jangkanya 3. Tapi di sini kayaknya di tabel nggak ada yang benefit sampai usia 80 ke atas ya, cuman sampai 80. Jadi kemungkinan besar ini soalnya kita agak ngitungnya satu-satu gitu. Jadi mungkin bisa juga kita pakai peluangnya gitu, dikali peluang sama faktor diskon. Berarti agak muli sini. Coba kita lihat dari tabel dulu, ini peluang yang buat select life. Mortality sebentar. Tapi di tabelnya juga yang LX yang buat yang buat select cuma sampai 80 ya. Soalnya hmm, mungkin kita coba asumsiin dia udah nggak ikut select kali kalau udah di atas apa di atas usia 80 gitu. Tapi coba masih ada kayaknya. Oke. Jadi ini buat yang A 80, terus dia di sini yang satu dulu selama 1 tahun. Berarti ini kan sama aja kayak eh, faktor suku bunganya dikali sama dia itu peluang meninggal ya, di usia ya 80 sampai segitu. Berarti sini 80. Nah, di sini berarti 1/1,05 dikali sama peluang kematiannya itu berarti kita lihat dari tabel yang LX itu ya biasanya. Jadi peluang kematiannya itu 1 dikurang peluang hidup. Peluang hidupnya itu 7305. Lalu 0,22 dibagi sama LX yang di usia 80 75153 97. Oke, coba hitung 1-73 sama.
Oh, ini sorry, term. Jadi ada notasi. Jadi ini hasilnya 0,0266595542. Nah, buat yang dua berarti di sini uh, ini 80 jangka waktu 2. Oh, berarti ini V dikali ini ya. Q 80 terus ditambah sama ini V pangkat 2 dikali sama dia peluang hidup dulu 1 tahun terus meninggal di tahun kemudian 80 tambah 1. Oke, ini sebenarnya bisa apa yang sebelumnya kan sukunya langsung masukin aja yang ini. Nah, jadi kita akan hitung buat yang V ini aja, V kuadrat dikali V80. V80-nya berarti 73050,22 per 75153,97. Nah, dari 80 plus satunya ini berarti 1 dikurang sama 70,507 19 per 75 73. Oh ya, ya ini nanti bisa coret. 73050,22. Nah, ini tadi 0,02659 sekian. Nah, ini kita coba hitung. Ini pangkat 2 ya. Sini. Sorry, halo, halo. Tadi aku keputus nggak ya? Zoom-nya tadi bilang kayaknya. Aman, aman. Aman ya? Oh, sorry. Oke, layarnya kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Iya, tadi aku panik soalnya tiba-tiba nggak ada Zoom. Sorry. Oke, jadi ya kita coba hitung. Ini agak muli. Tambah 1/1,05 kuadrat kali sini 73.050,22 kurang 70.507,19 bagi 75.153,97. Oke, ini 0,05735,12564. Nah, buat yang 3 ya ini caranya berarti sama juga, tapi ini tambah 1 langkah lagi. Berarti ini kan V dikali sama Q 80 terus ditambah sama tadi ya V kuadrat dikali sama sini P 80 kali Q 80 ditambah 1 ditambah sama ini P yang pangkat 3 ya sebenarnya nu sih bacanya. Nah, di sini ini P dulu P 80 ya dikali sama P 80 tambah 1 dikali sama I dari 80 ditambah 2. Yang sebenarnya kalau udah 2 tahun dia nggak pengaruh kena select life-nya. Nah, buat yang ini nanti kita masukin dari yang sini juga yang sebelumnya sebenarnya 0,057351254. Nah, buat yang ini baru lagi jadi 1/1,05 pangkat 3 dikali sama nah P80
P80-nya berapa? 73 berapa? 73050,22 dibagi sama 75153,97 dikali sama P80 plus 1-nya berarti 70.507,19 dibagi sama sini 73050,22. Terus Q80 plus 2-nya coba kita lihat tabel lagi. Tadi mana? Ini 6. 70.507 67.614,6. Jadi 1 dikurang sama 67 entar 67 67614,6 per ini 70.507,19. Oke, berarti ini kita coba hitung satu ya. Kali 70 7. Oke, jadi 0,0905999 37356. Ini ada jaraknya 3735. Nah, terus sekarang buat ngitung yang anuitasnya, berarti A di sini 80, ini 3, ya. Ada ininya kan? Ada. Nah, ini kita jumlahin antara yang tadi nu-nya dipangkatin 1 dikali dia peluang survive-nya. Jadi ini P80 tambah sama di sini P kuadrat kali sini berarti P80 kali sini P80 plus 1 jadi survive 2 tahun ditambah sama P83 kali di sini P80 kali P80 plus 1 kali sama P80 plus 2. Ini masukin dari yang tadi aja ya mungkin ya. Biar nggak kepanjangan, coba hitung langsung di sini. Tadi P80-nya kan 50,22 per 75.153,97 per 1,05. Ini jadi 0,92. Ini 92,5721,397 tambah buat yang ini P kuadrat kali P80 kali P berarti 1 per 1,05 kuadrat kali peluang survive 2 tahunnya 70.507,19 per 75.153,97. Ini 0,850947 tambah yang ininya berarti 1 per 1,05 pangkat 3 kali sama dia survive 3 tahun 67 614,6 per 75.153,97. Ini 0,77717882873. Kita coba jumlahin semua.
tambah 0,9257213. Oke, jadi 2,553847,409 ya. Nah, dari yang tadi kita coba masukin ya, berarti ke persamaan awal. Jadi 200 dikali sama A yang di awal itu 0,02 ya. Oh, langsung P-nya aja kali ya biar nggak terlalu panjang di sini tulisannya. Jadi kalau kita punya di sini P-nya berarti 200 dikali sama dia yang survive-nya 3 tahun ya. Berarti 0,09 0,59937,356 tambah sama 400 kali yang kedua. 400 kali sama 0,057351256 tambah sama di sini yang pertama 0,26. Ini 400 juga kali sama 0,02266595542 dibagi sama yang itu tadi 2,553847,409. Oke, lumayan panjang sini. 200 kali 0,0905993 tambah 400 kali 0,057352564 tambah 400 kali 0,026659042. Ini jadinya 20,2534414. Coba kita lihat soalnya lagi. Annual premium. Oke, ini buat yang A, cuman kayaknya hasilnya beda dikit sama yang di buku. Mungkin apa beda pembulatan? Tapi harus dari cara, harusnya sih caranya begitu. Terus kita coba lihat yang B. Peluang dari L0-nya lebih dari 0. Oh iya Kak, Cornel sorry Ya. motong Kak. Kalau ini kan ngikutin standar select left table ya Kak ya. Iya. Itu biasanya select periodnya 2 tahun nggak sih? Iya, select periodnya 2 tahun. 2 tahun berarti yang ngitung buat A80 Oh, how yang to read ini that. ya. Itu harusnya Oh, langsung dibagi. Oh, iya. bisa A83 langsung kan berarti. Ya Oke. nggak sih? Apa? Oh, iya, iya. Tapi nanti perhitungan ininya sih aku lebih bingung ke apa? Eh, Pembagi awalnya itu pakai L80 atau L80 yang nggak select ya? Berarti kan mungkin bedanya cuma yang di masalah ini. Kayaknya yang di ininya gitu. Ya, ini Sama yang ini di ya. situnya deh. Kalau pembilangnya sih 80 plus 2. Bentar. 80 plus 2. Bentar. Kayaknya ada yang 80 plus 2. 70. Oh, oke. Eh, Kalau di tabel emang gimana Kevin kira-kira? Kayaknya di tabel aku lihat sih sama ya pakainya.
75 3. Nggak beda jauh sih, Kak. Sorry, beda jauh ya? Nggak beda jauh sih. Enggak, yang di tabel angkanya benar kan ya harusnya. Stand select 67. Enggak, yang di tabel sebenarnya kan dia sampai 80 juga ya. Jadi kalau di atas 80 dia memang pasti nggak kena pengaruh selectnya juga sih. Jadi harusnya sama aja. Ya nggak tahu sih ini bedanya di mana juga ya. Hmm, apa mungkin sebenarnya dari situnya mereka udah ada tabel tapi di bukunya nggak ada gitu. Karena ada juga sih dari apa bukunya itu nggak cantumin. Atau enggak mungkin nggak usah ngitung ini bisa juga ya. Berarti pakai rekursif gitu. Pakai rekursif. Tapi tetap aja nanti nyangkutnya juga harus ngitung itu siapa siapa peluang mati sama hidupnya ya. Jadi harusnya hasilnya sama gitu. Kalau tabel yang dipakai dari buku yang sama. Hmm. Ya mungkin kita coba lihat yang di calculate oke. Peluang L0-nya lebih dari 0. Oke, kerugiannya. Ya mungkin definisin dulu buat si L0-nya itu. Aku baca kerugian. Waktu T-nya 0, berarti ini manfaat yang dibayarkan. Manfaatnya berapa ini? Eh, manfaatnya yang tadi. Peluang L0 lebih dari 0. Hmm. Oh, bentar, coba sambil dulu. Hmm, yes, Oke, karena ini beda-beda, berarti ya di apa? Kayak harus dibagi itu ya beberapa kasus. Ini kita anggap yang net. Jadi ini berarti 1000. Ini dibayar nggak immediate juga? 1000 ditambah sama fully discrete. Berarti ini 1000 dikali sama Oke, eh, dikurang sama ininya. Siapa? Eh, Premi yang udah dibayar P dikali sama let's say ini Anwita baru dibayar satu kali ya. Apa? Ada double dot baru dibayar sekali X as 80. Bentar, tapi ini bukan ini sih. Ini pakai itu aja. Masih mau baca. Ini jadi baru bayarnya sekali kalau misalkan di sini eh, berarti K80-nya ya sama dengan 0 gitu. Jadi di tahun pertama udah meninggal. Lalu bisa juga di sini pembayar ini benefitnya itu berarti berapa? 600 di tahun kedua ya. 600 P pangkat 2 kurang sama ini preminya udah dibayar dua kali. Dot, sini dua kali. Kalau misalkan dari 80 nya ini adalah satu, terus ini jadi tinggal 200 P pangkat 3 dikurang sama P kali sama sini A dari 3 kalau misalnya A dari 80-nya ini adalah
2 gitu. Terus benefitnya nggak dibayar lagi ya untuk yang part lainnya, udah di luar. Di sini kita pengen hitung peluang L0-nya itu lebih dari 0. Oke, peluang kerugiannya itu positif. Sebenarnya kalau secara kasar nanti kalian coba cek, dengan premi yang nilainya kecil ini, seharusnya mau kita pakai anuitas berapapun ini, ya hitungannya kan anuitas ini kisarannya lebih kecil dari 3 ya buat yang maksimal pun. Sementara untuk benefitnya dikalikan dengan diskonnya pun ini jauh lebih besar gitu. Jadi buat setiap K ini dia pasti kalau misalkan terjadi klaim atau maksudnya policy holdernya ini meninggal, udah pasti kerugian ini positif gitu. Jadi perusahaan pasti mengalami kerugian. Nah, berarti di kasus ini adalah peluang si kerugiannya ini positif, ini sama aja kayak peluang bahwa sisa hidup dari ininya policy holdernya ini uh, berarti kurang dari sama dengan 2 ya gitu. Ya atau misalkan dalam teks atau bacak yang kontinunya berarti peluang dari sini T berapa ini? Berarti T 80 ini kurang dari sama dengan 3 gitu. Jadi dia bertahan apa? Dia peluang kalau misalkan sisa hidupnya itu maksimal 3 tahun lagi. Dengan kata lain ini sama aja kayak sini berarti dia mati dalam 3 tahun ya. Jadi 80. Nah, ini bisa kita coba cek di tabel 80 plus 3 peluang tadi berarti udah nggak kena select, dia 67614,6. Oh sorry, 1 dikurang sama peluang hidupnya 67614,6 dibagi sama ini L yang 80 select, dia 75 513,97. Ya, kita coba hitung 1 dikurang 67 614,6 per 75 513,9. Dapatnya 0,1046 ya. 0,80613. Kita coba cek, harusnya mungkin perbedaan hitungan dikit gitu, tapi kurang lebih nilai peluangnya harusnya sama. Ah ya, di buku beda dikit lagi. Tapi karena kasusnya ini hitam 3 tahun, harusnya nggak mungkin apa salah di konsepnya ini. Mungkin dia pembulatannya. Kalau yang di tabel di buku udah dibuletin, makanya ini hasilnya gitu. Oke, buat yang C, oh berarti mungkin next page-nya aja. Gitu. Ini pindahin ke bawah. Oke, ini 100%. Oke, buat yang C, standard deviation of L0. Oh, oke. Akar variansi dari kerugian waktu 0. Hmm. Hmm, berarti kita coba cari dulu ekspektasi kuadratnya. Berarti pakai, berarti kasus yang tadi gitu ya, tapi agak ngulik satu-satu sih. Jadi di sini kan tadi kita punya dia pembayarannya uh, tadi 1000 ya. Oke. Jadi 1000 dikali V dikali sama oh bentar dikurangin dulu sama pembayaran premi dikali sama anuitasnya di sini 1 dikali peluangnya. Peluangnya itu tadi kalau misalkan dia meninggal di tahun pertama jadi Q 80. Oh, yang ini bentar. Yang ini kuadrat ya berarti ya, karena ekspektasi kuadrat. Terus ditambah sama kasus yang kedua, dia itu benefitnya cuma 600 dikali sama di sini P kuadrat dikurang sama di sini P dikali sama sini
anuitasnya udah 2 kali gitu. Terus ini kuadrat dikali sama Q 80, bentar. Oh ini matinya dalam 2 tahun gitu ya. Oh sorry, dia harus hidup dulu. Jadi bersyarat ini. Syarat. Jadi ini 1 ini. Terus ditambah kalau misalkan dia matinya di tahun ketiga. Jadi 200 dikali sama sini P pangkat 3 dikurang P dikali anuitasnya di sini 3 kali. Terus ini pangkat 3, pangkat 2 juga dikali sama peluangnya 2. Dia hidup dulu 2 tahun, terus dia meninggal di tahun ketiga. Nah, di sini kita coba hitung, mungkin kita coba pakai asumsi ikutin yang di buku ya. Kalau tadi kita dapat preminya 20-an, kalau di buku dia 18,6 gitu. Nah, mungkin supaya nggak beda jauh lagi sama jawaban di buku, coba kita asumsi kita pakai yang jawaban di buku sementara, dia 18,63 gitu. Oke. Nah, jadi di sini berarti 1000 V 1000 dibagi sama 1,05, ini 952,38 gitu, dikurang sama kalau double dot 1 annuity dulu dia 1 periode ya berarti 1 aja ya, jadi dikurang sama 18,63 kuadrat kali sama peluang kematiannya. Ini ikutin yang sebelumnya aja, berarti buat yang Q80 1 bersyarat Q80, 2 bersyarat Q80. Sebentar, sambil biar nggak hitung 2 kali. Jadi kita coba lihat yang di sini. Aku sambil lihat dari yang sini kan kita dapetin Q80-nya itu Q80-nya itu tadi yang ini ya. Jadi 1 dikurang sama 73050,22 dibagi 75153,9 0,0279925. Buat yang berikutnya yang bersyarat tadi ini ya pakainya. Jadi kita punya berarti 73050,22 dikurang sama 70507,19 terus dibagi 75153,97. Itu hasilnya 0,0338376. Nah, buat yang 2 bersyarat Q80 ini berarti pakainya itu yang keseluruhan ini ya. Jadi kita punyanya 7507,19 dibagi dikurang dulu, dikurang 67614,6 dibagi 75153,97. 0,0384885. Oke, kita balik. Nah, ya ini tinggal dikalin sama peluang masing-masingnya. Jadi Q80-nya tadi kita dapat 0,02799925. Nah, berikutnya buat yang 600 nu kuadrat, 600 dibagi sama 1,05 kuadrat, terus dikurang sama preminya, yang dikali sama anuitas. Nah, anuitasnya ini berarti buat yang 2 ini adalah 1 ditambah sama V gitu ya. Jadi 1 tambah 1 per 1,05. Oke. Oh, ini aku langsung kurang. Oke, ini 507,8448. Mungkin nggak usah kepanjangan ya. Kita buletin aja 85 C. Ini kuadrat gitu ya. Terus dikali sama peluang kematiannya ini 0,0338376. Terus tambah sama, nah yang ini
Berarti buat A3-nya sendiri ini adalah 1 ditambah nu kuadrat. Jadi 200 dibagi 1,05 pangkat 3, terus dikurang sama 18,63 dikali, di sini 1 per plus 1 per 1,05 tambah 1 per 1,05 kuadrat gitu. Nah, ini 119,4967. Ya, ini kuadrat dikali sama peluang kematiannya 0,03849 lah kita. Nah, ini coba kita hitung. Jadi ini 952,38 kurang 18,63 kuadrat. Jadi 0,02799925 tambah 507,85 kuadrat kali 0,0338376 tambah 119,4967 kuadrat kali sama 0,03883,08137. Oke, terus ekspektasi dari sini 0. Oh, sorry, aku lupa definisian lagi. Makanya di sini kalau tadi ada beberapa kasus, bentar, yang di sini, ya, ini kan K080-nya sampai 2 aja. Ya, berarti kalau untuk yang lebih dari 2, ini kerugiannya justru dia jadi ini aja ya, apa? Sebentar. Dan kerugiannya dia jadi apa? Untung malah. Kerugiannya negatif. Jadi ini premi dikalikan sama ini 3 ya. Karena dia nggak bayar benefitnya gitu. Karena belum mati untuk placeholder. Jadi ini K dari apa? 80-nya ini lebih dari sama dengan 3 gitu. Jadi kalau dia bertahan hidup, untuk selanjutnya perusahaannya malah untung. Nah, berarti buat yang ekspektasi kuadrat sebenarnya ini harusnya ada itu ya, apa ditambah buat yang kasus keempat tadi. Tapi karena buat yang kasus keempat tadi, ekspektasi L0 kuadrat, ini ditambah, oke. Oke, bentar. Berarti yang ini kurang ya tadi. Jadi ini harusnya ekspektasi dari L0 kuadrat itu yang benar adalah ini 33.683,08137 tambah buat kasus yang keempat. Jadi dia cuma min P dikali sama di sini anuitas buat 3 ini kuadrat dikali sama kalau dia survive gitu. Jadi P di sini berarti hidup minimal 3 tahun gitu. Oke. Nah, ini kita coba hitung. Buat yang ini min P dikali A3 berarti 18,63 ya kali 1 tambah 1 per 1,05 1 tambah 1 per 1,05 kuadrat. Oke, ini sendiri hasilnya itu 53,270816 Nah, dikali sama peluang hidupnya gitu. Peluang hidupnya kita pakai yang itu ya apa? Yang tadi jawaban yang B. Kalau di buku, oke, coba kita ikutin buku, beda dikit koma-komanya. Di sini peluang yang di buku itu 0,10032. Nah, di kuadrat kali 0,10032.
sorry. Bukan yang 1 dikurangnya deh. 1 dikurang ini. Kebalik tuh. Kalau tadi kan peluang yang di B itu peluang justru dia meninggal ya dalam. Kalau ini kebalikannya. Jadi 53,2701633 kuadrat kali sama 1 dikurang 0,10032. Oke, 2553. Nah, ini ditambah semua. Jadi 36236,17517. Nah, karena kita tadi pakai prinsip apa yang equivalence, jadi otomatis buat ekspektasi dari L0-nya ini 0. Nah, berarti sebenarnya ekspektasi kuadrat sama variansinya sama. Gitu. Jadi ini juga sama dengan variasi dari L0. Nah, berarti buat standar deviasinya kita tinggal diakarin aja. Oke, 190,358. Kalau di buku 190,357. Oke, beda 0,001. Oke, jadi harusnya benar. Kita coba lihat lagi. Buat yang D, the insurer sells 6.000 of these policies to individual independent group. Oke, that 95%. Oke, ini pakai aproksimasi normal buat yang D. Jadi di sini kita cari 95 persentilnya. 95 persentil. Berarti kita coba cek buat yang agregatnya dulu ya. Jadi di sini kalau yang apa namanya? Agregat otomatis di sini ekspektasi dari L berarti tinggal dikali ya 6.000 karena dia identik kali sama ekspektasi dari L0 harusnya ini 0 ya atau 0. Nah, buat variansinya ini juga dikali ya karena dia saling bebas. Jadi variansi dari L ini adalah 6.000 dikali sama variansi dari L0. Nah, berarti ya sekian lah ya nanti dihitung. Tapi untuk apa yang kita pakai nanti kan standar deviasinya. Jadi di sini fokus kita ke akar dari variansi L-nya. Yang mana ini adalah akarnya 6.000 dikali sama di sini yang tadi akar dari variansi L0. Tetap pakai ini. 190,358 atau 357 bebas. Nah, di sini kali akar 6.000 secara agregat kita punya ini adalah 14.745,0687. Nah, berarti buat yang persentil ke 95 ya, ya misalkan ini L 0,95 gitu lah ya. Atau L kecil boleh juga kalau misalnya kita anggap ini sebagai realisasi. Berarti ya ini sebenarnya bisa kalian pakai persamaan peluang kayak dulu, tapi kalau mau cepat ini sebenarnya adalah ekspektasi L tambah sama ini normal fungsi inverse normal baku. Ini dari yang berapa? Berarti 0,95 dikali sama akar dari variansi A-nya gitu. Oke. Ini 0 tambah buat yang ini kalau nggak salah 1,645 gitu dikali sama ya ini 190 14.000 14.745,0687 kali 1,645 ya 24.255,63801 ya ini. Oke, beda dua satuan aja kalau sama di buku. Oke, pembulatan. Nah, buat yang E, the insurer di cover that 5.000. Oke. Biasanya 6.000 policies, 3.300 polisi online. Oke, yang D ini dia juga apa namanya? Aproksimasi normal, cuman kalau tadi kan 6.000-nya dia saling bebas. Kalau yang E ini bagus ini soalnya. Dia bilang 5.100 individualnya persis 6.000 policies
Oke, jadi dari 6.000 itu ternyata cuma 5.100 orang yang beli polisnya, di mana terdiri dari 300 yang beli 4 masing-masing, terus 4.800 ini belinya satu aja gitu. Nah, berarti ini kita harus pisah kasus gitu. Kalau misalkan L bintang ini Pobacak yang loss yang yang barunya, kita bisa jadi dua kasus dulu ya. Jadi di sini L bintang 1 sama L bintang 2. Ini yang 300 tadi masing-masing beli 4. Ini yang 4.800 tapi masing-masing cuma beli satu. Nah, L1 bintang sama L2 bintang ini dia saling bebas, tapi nanti untuk perhitungan ekspektasi dan variansinya jelas beda gitu. Nah, jadi di sini kita coba hitung dulu buat yang untuk ekspektasinya pasti sama dia. L1 bintang pasti otomatis sama dengan yang L2 bintang juga ya kalau kita pakai prinsip net tadi masih 0 gitu. Nah, tapi untuk variansinya ini yang pengaruh gitu. Jadi buat variansi dari yang L1 bintang di sini dia itu saling uh, 300. Oke. Ini ada 300 yang pemegang polisnya itu saling bebas satu sama lain, tapi dari satu pemegang polis itu dia belinya 4. Jadi 300 dikali sama ini variansinya harusnya jadi di kuadrat juga ya dia 4 4 dari 4 dikuadratin ya. 4 dikuadratin dikali sama variansi L0 biasa. Ini 4 kuadrat muncul karena sebenarnya L0-nya ini ibarat ada 4 nanti. Jadi variansi dari 4 L0 ketika dikeluarin 4-nya dia jadi 4 kuadrat. Gitu. Jadi dia variansinya jauh lebih besar. Nah, dia jadinya 1.300 kali berapa nih? 16. 4.800 ya. Variansi dari L0. Nah, buat yang L2 bintang, di sini masing-masing cuma beli satu. Jadi dia 4.800 kali variansi L0. Nah, kita jumlahin buat variansi L bintangnya. Agregat dijumlahin aja, karena dia saling bebas ya antara yang kelompok 1 sama kelompok 2. Jadi ada 9.600 variansi L0. Oke, berarti di sini kita bisa cek buat si siapa namanya akar variansinya atau standar deviasinya. Variansi dari L bintangnya ini adalah akar dari 9.600 dikali sama berapa ini 190,358. Oke, 190,358. Oke, dia jadinya 18.651,19874. Nah, berarti di sini buat yang L bintang 0,95-nya sama kayak tadi ya, berarti langsung 1,645, tapi kali ini kita punyanya 18.651,19874 gitu. Dia jadi 30.681,22192. Nah, kalau di buku dia ya beda dikit ya, beda 4 poin ya. Tapi harusnya sama, cuma beda pembulatan. Nah, jadi kelihatan kalau misalkan di soal yang F dia minta apa? General listening explanation difference between. Oke. Jadi kalau di sini kita lihat persentilnya dia paling gede, lebih gede yang kasus kedua ini ya dibandingin yang kasus tadi cuma 24.000, yang ini dia 30 ribuan gitu lossnya. Ini karena tadi resikonya itu lebih besar juga gitu. Kalau di kasus yang D, 6.000-nya itu apa namanya independen. Jadi saling bebas satu sama lain. Sementara buat yang E di sini lebih berisiko karena dia 300 pemegang polisnya itu beli sekaligus 4 polis. Jadi kalau misalkan ada kejadian
salah satu di antara mereka sekali klaim, itu langsung klaimnya itu masuk 4 kali gitu. Jadi dari segi variansinya lebih besar, standar deviasi lebih besar, resikonya otomatis persentilnya atau bisa kita bilang VAR-nya dia lebih besar juga gitu. Itu buat yang F. Oke, itu buat yang soal 622. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Lumayan lama kayaknya ya, panjang juga soal. Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang bingung gitu? Kalau mau nanya soal lain juga boleh. Sekalian nih yang tadi ya, kalau siapa tahu ada yang mau lihat lagi gitu. Gimana, gimana? Ada? Kalau belum ada, mungkin kita coba next gitu. Ke soal tahun lalu gitu. Atau ada yang mau nanya boleh gitu. Sambil nunggu sambil nunggu siapa tahu ada yang mau nanya, aku coba lihat soal tahun lalu. Oke, kalau belum ada, kita coba bahas soal tahun lalu ya. Tapi mungkin bahas soal tahun lalu, aku coba share screen langsung kali ya. Jadi aku bakal coret-coret mungkin di PDF-nya. Karena kalau coret dari awal lagi, takutnya kelamaan di nulisnya juga gitu. Nah, jadi ya aku coba share screen yang lain. Oke, ya apa udah kelihatan? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke, thank you. Nah, jadi buat soal tahun lalu, ini cuma sampai bab apa? Anuitas ya. Yang tahun ini ditambah bab premi. Kalau ya, jadi sebenarnya lebih banyak materinya. Cuman ya apa-apa, di sini kalian bisa buat latihan yang bab 4 sama bab 5 sih. Buat yang bab 6-nya ya cobain soal-soal dari buku atau UTS, berarti UTS yang ASCII 2 gitu ya tahun lalu. Nah, di sini aku udah coba ketikin buat yang tahun lalu UAS-nya, jadi bab 4 sama bab 5. Di sini buat yang isian pendek sama isian ada esai juga nanti. Buat yang isian pendek ini memang apa lebih ke teorinya aja, ditanya kayak apa Woolhouse formula gitu. Apa hubungan antara anuitas sama life insurance gitu. Nah, di sini aku nggak tahu sih jawaban benar persisnya kayak apa. Karena penilaian sama Bu Duma kan dia ada apa kata kuncinya ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak jawab kata kunci, di situ ya poinnya dikurangin gitu. Tapi kalau misalkan ada kata kunci itu yang dinilainya. Jadi ya kalau bisa jawab salah lengkap-lengkapnya, berharap kalau misalkan ada kata kunci yang memang semuanya ada gitu di jawaban kalian. Nah, buat yang nomor satu, di sini kalau ditanyain hubungan antara life contingent annuity sama life insurance, di sini waktu itu aku kasih contohnya agak ngaco sih. Aku kayak jawabnya benefit asuransinya itu bisa dalam bentuk apa sekali bayar gitu, bisa juga dalam bentuk anuitas. Tapi yang lebih diharapkan di sini asosiasinya itu dalam bentuk pembayaran premi sama pembayaran benefit gitu. Jadi di sini dengan apa ya? Kalau misalnya kita bisa bilang pakai prinsip ekuivalen, seharusnya uh, besar premi yang dibayarkan dikali sama life contingent annuity, ini seharusnya akan sama dengan sum insured-nya dikalikan sama life insurance factor-nya gitu. Jadi mungkin ini lebih hubungan antara uh, premi yang dibayarkan sama manfaat yang didapatkan gitu ya. Nah, buat yang nomor 2, yang Bullhouse formula, ini bisa
cari di buku aja, maksudnya untuk apa lengkapnya gimana. Ini juga kalimatnya aku copy di buku. Jadi Woolhouse dia metode buat menghitung FPV dari anuitas yang pembayarannya lebih sering dibandingkan tahunan. Jadi ini kayak apa ya? Salah satu metode aproksimasi sebenarnya yang didasarkan pada metode Euler-Maclaurin. Ya mungkin kurang lebih jawabannya itu ya ini buat tambahannya siapa tahu lebih lengkap gitu ya, contoh dari yang apa rumus Woolhouse buat yang tiga suku gitu. Nah, buat yang esainya baru ini kita masuk ke yang hitungan gitu. Jadi di sini ditanya FPV dari 10 tahun deferred whole life annuity due buat seseorang yang berusia 65, dan di sini pembayarannya itu 12.000, terus dia meningkat 5% buat pembayar selanjutnya. Jadi dia variasinya geometrik. Dan di sini diasumsikan dia mengikuti standar ultimate life table. I-nya 5%. Nah, di sini dikasih buat E75-nya 14,02. Biasanya harus ada curiga ya. Kalau misalnya kalau dikasih ya pasti harusnya dipakai juga gitu ya di jawaban. Nah, di sini anuitasnya itu ternyata berguna buat perhitungan benefit juga gitu. Jadi benefitnya dalam bentuk anuitas, bukan sekali bayar gitu. Nah, berarti ya ini rumus langsung buat EPV-nya kita formulasiin. Karena ini deferred 10 tahun, jadi kita mulai T-nya itu dari 10. Dan dia whole life, berarti batas atasnya tak hingga. Nah, terus di sini eh, besar pembayaran pertamanya 12.000, terus dikali sama ini faktor dari bunganya, faktor diskonnya berarti P pangkat T. Dan di sini kita punya eh, ini meningkat secara geometrik. Jadi dia 1,05 pangkatnya min 10. Karena di sini kita mulainya nanti untuk meningkat 5%-nya itu di pembayaran kedua gitu ya. Nah, jadi waktu di pembayaran pertama, ya tentu aja di sini waktu T-nya 10 dikurang 10, 0. Jadi belum ada faktor kenaikan, berarti pembayaran pertamanya masih 12.000. Nah, untuk pembayaran kedua dan seterusnya baru nanti meningkat 5% terus-menerusnya gitu. Jadi ini jangan sampai salah untuk formulasinya. Terus dikali sama peluang survive-nya gitu, TP65. Nah, jangan lupa bahwa T-nya dimulai dari 10 gitu. Sehingga nanti yang nggak ada hubungan sama T bisa kita keluarin. Jadi 12.000 kita keluarin dulu. Terus di sini sebentar. Oke, 12.000. Terus ini V pangkat 10-nya kita bisa anggap sebagai faktor diskon karena dia deferred selama 10 tahun gitu. Terus dikali sama dia peluang survive dulu selama 10 tahun dari usia 65 gitu. Jadi ini barat kayak pure endowment. Terus baru dikali sama, nah ini kita jumlahin. Nah, kita ganti indeksnya. Jadi ini ada perubahan indeks juga ya. Kalau misalkan tadi dari T-nya 10 ini jadi 0. Nah, V pangkat T harusnya kan jadi V pangkat T ditambah 10. Nah, tadi 10-nya kita udah keluarin. Jadi sisa yang di sigma ini V pangkat T aja. Nah, buat 1,05 pangkat T min 10 kalau T-nya 10. Nah, kalau sekarang T-nya 0 berarti 1,05-nya pangkat T gitu. Nah, buat di sini TP65-nya berarti kita mulainya di sini waktu usia 75 ya. Jadi dia kan udah di 10 tahun dari usia 65, jadi dia di usia 75 gitu. Nah, di sini kalau buat yang ini bisa langsung apa namanya? Ini nanti ini bisa dihitung. Nah, buat yang di dalam kurung ini kan V pangkat T berarti 1/1,05 dipangkatin T dikali sama ini faktor kenaikannya tadi 1,05 pangkat T. Nah, sehingga di sini nanti ini saling mencoret, saling menghilangkan gitu. Berarti di sini yang tersisa adalah TP75 aja. Ya, peluang dia ya pokoknya peluang dia survive dari usia 75 gitu. Nah, di sini kalau teman-teman ingat bahwa ini jumlahin buat peluang survive-nya, dia bakal jadi ekspektasi sisa usia gitu ya. Enggak, jumlahan enggak, ekspektasi sisa usia ya, ekspektasi sisa usia ini jadi E75 gitu. Ini di bab 2 atau bab 3 gitu kayaknya ada. Nah, jadi justru buat yang sigma dari TP75 ini, yang adalah E75, nah kita pakai informasi yang di soal itu, 14,102. Nah, buat yang ini nanti bisa dihitung. Buat 10P65, nah kita harus hitung dari tabel tadi gitu. Jadi dari tabel yang apa L, bisa kita hitung buat survival probability-nya.
Oke, nanti ini aku benerin. Ini maksudnya L65 gitu. Ini L65 juga. Jadi peluang dia survive dulu selama 10 tahun dari usia 65 ini 0,9-an gitu. Sehingga buat ngitung EPV-nya berarti kita tinggal substitusi masing-masing tadi. Jadi 12.000 dikali ini faktor diskonnya dikali sama peluang dia survive dikali sama E75 tadi ya. Dia jadi 93.000 sekian. Jadi ini EPV dari deferred whole life annuity buat yang 10 tahun. Oke, ini buat yang nomor 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 di sini dia itu ada member dari status independent lives yang usianya X. Dia ini juga akan terima annuity dulu sebesar 1.200 per tahunnya. Nah, di sini dikasih buat anuitas Ju-nya ketika I-nya 4%. Soalnya kalau buat usia tadi buat apa namanya? I yang 5% sebenarnya kita bisa lihat yang di tabel ya, asumsi standar life biasa. Nah, tapi karena di sini I-nya 4%, makanya dikasih. Karena nggak ada di tabel juga. Nah, jadinya di sini uh, kalau misalkan Y ini adalah present value dari random variable total pembayaran anuitas ini untuk semua anggota, dan di sini akan digunakan aproksimasi normal ya buat distribusi dari Y ini agregat ya. Dan di sini kita ditanyain buat uh, uang yang harus didepositorkan di reksadana itu supaya 95% yakin bahwa dananya itu bahkan cukup untuk membayarkan benefitnya gitu. Jadi ini sebenarnya mirip kayak soal yang sebelumnya tadi yang di mana soal 622 yang di buku ya. Jadi sebenarnya kita intinya ngitung persentil gitu. Berarti kita harus ngitung buat ekspektasi sama standar deviasinya gitu. Nah, jadi sebelum kita ngitung buat ekspektasi dan standar deviasi dari Y, kita coba definisiin X ini dulu sebagai present value dari uh, pembacak pembayaran anuitas buat satu anggota aja gitu. Kalau buat nanti Y-nya tinggal diagregatin, tinggal dikali 100 tadi ya buat ekspektasi sama variansinya kalau saling bebas gitu. Nah, tapi fokus kita buat nyari si yang X-nya dulu. Nah, berarti kan di sini ekspektasi dari benefitnya ya berarti 100 dikali sama ini pembayarannya sebesar 1.200 dikali sama anuitasnya. Ini langsung pakai aja anuitas whole life uh, sebesar 13,017. Sehingga nanti kita dapat di sini buat yang X-nya bentar. Oh, ini langsung yang Y. Ya, kalau buat X-nya berarti ya 1.200 kali AX saja gitu. Tapi kalau ada Y-nya berarti dikali 100, dia jadi 1,5 jutaan gitu. Nah, sementara buat yang standar deviasinya, baru ini yang lebih rumit dikit. Jadi buat standar deviasinya, kita mulai dari variansi gitu. Karena di sini 100-nya itu saling bebas, berarti variansinya bisa dijumlahin semua, dengan kata lain 100 dikali variansi per individu, nah, berarti 100 dikali ini buat sum insure, buat pembayaran dari anuitasnya per periode itu 1.200, jadi ini di kuadrat. Nah, dikali sama ini variansi buat anuitas dari benefit sebesar 1 gitu. Nah, ini kalau kalian ingat di buku juga ada rumusnya, ada penurunan dan juga ini berarti 2AX dikurangin AX kuadrat dibagi sama D kuadrat. D ini adalah faktor diskon. Nah, di sini kita belum tahu buat 2AX-nya sama AX-nya. Tapi kita bisa cari dari informasi anuitas DU yang tadi yang kita punya gitu. Nah, jadi di sini buat AX jangan lupa hubungannya karena ini sering keluar juga, atau kalau misalkan kalian ingatnya dari yang A double dot X-nya itu adalah 1 min AX per D. Nah, ini tinggal dibalik gitu ya. Pokoknya ingat salah satu aja itu bakal membantu gitu. Nanti tinggal di ya dipindah ruas gitu, nanti dikali atau dibagi dapat buat hubungannya yang lain gitu. Jadi ini 1 dikurang sama faktor diskonnya itu, jangan lupa faktor diskon itu adalah I dibagi 1 plus I,
Jadi 4% dibagi 1,04 dikali sama besar anuitasnya itu tadi 13-an. Jadi di sini harusnya benefit faktornya itu 0,499345. Nah, buat yang hitung AX-nya ini memang cuma lebih simpel, tapi nanti buat yang 2 AX-nya ini baru yang agak panjang gitu. Jadi kalau misalkan diperhatiin bahwa 2 AX ini kan sebenarnya benefit faktor juga gitu. Tapi ini ekspektasi kuadrat. Jadi V-nya atau nu-nya atau faktor diskonnya itu yang dipangkatin 2 gitu. Nah, berarti sebenarnya kita bisa anggap bahwa nanti V kuadratnya itu sama aja kayak V di biasa, tapi dengan I atau tingkat bunga yang berbeda gitu. Nah, sebentar. Mungkin di sini nggak, sini bisa coret-coret nggak ya? Sini underline, stroke, sini bentar. Highlight di sini dicoret. Sebentar. Aku coba. Oke, kayaknya nggak bisa. Jadi aku coba bukanya di Edge. Oke, sebentar. Diganti layarnya dulu. Bentar. Ini Adobe. Aneh. Edge. Oke. Nah, yang ini ya. Bentar. Nah, jadi ini sebenarnya buat yang uh, oke, buat yang 2AX dalam kasus ini kita bisa anggap ini sebagai uh, benefit factor juga yang sebenarnya dia ekspektasinya itu pangkat 1 aja, tapi dengan tingkat bunga yang berbeda gitu. Kalau misalkan kita punya 2AX ini, yang umumnya yang ini 4% tadi kan, dia jadinya ini apa? Sigma gitu. Sigma dari V pangkat 2 kali di sini peluang misalkan Q X gitu. K-nya bentar, V pangkat 2 dipangkatin sama K plus 1 ya, sorry. Ini kali K plus 1. Ini V pangkat 2 dipangkatin lagi sama K plus 1 dikali sama, nah ini peluang dia meninggal, X. K-nya dari 0 sampai, oke lah, mungkin gini ya. Nah ini kan sebenarnya ekspektasi kuadrat. Tapi kalau misalkan kita misalin ini V kuadrat, dia adalah V bintang dengan tingkat bunga yang baru, ini ya sama aja bakal jadi ibaratnya AX bintang gitu. Nah, di mana kita bisa anggap ini sebagai sigma, mulai dari K sama dengan 0 sampai 3, dari V bintang dipangkatin sama K plus 1 dikali sama K X. Jadi sebenarnya ini sama aja bisa diformulasin jadi benefit factor yang biasa, tapi I-nya beda gitu. Di mana V bintang ini adalah 1 per ini ya, 1,04 kuadrat gitu. Dia berarti 1 per 1,0816 harusnya. Nah, jadi kita anggapnya bahwa I bintang yang baru ini adalah 8,16%. Nah, jadi kita pakainya di sini sebenarnya 2AX ini sama aja dengan AX bintang atau AX dengan I-nya itu adalah 8,16%. Makanya buat formulasi yang tadi sebenarnya sama aja. Jadi kita pakainya 1 dikurang faktor diskon yang baru, di sini misalnya D2 gitu. Terus nanti dikali sama di sini anuitas dengan I-nya 8,16%. Nah, itu tujuan dari soalnya dikasih buat A double dot X-nya itu 9,59176. Jadi informasinya dikasih di soal, itu dipakai di sini gitu. Nah, jadi kita punya ini faktor diskonnya. Nanti kita dapat buat 2 AX itu adalah 0,276361. Nah, kuncinya sebenarnya di perhitungan ini sih yang banyak bingung gitu orang. Nah, setelah kita dapetin,
Berarti buat variansi dari X tadi, ini kita langsung kita balik ke yang persamaan sebelumnya ya. Buat variansi X-nya, nanti kita dapat variansi dari X-nya itu 18,2699. Dan berarti untuk variansi Y-nya itu, ini 2.629.000, 2 miliar ya. 2.629, enggak. Ya pokoknya 2,6 miliar sekian, kita dapat variansinya. Berarti yang buat standar deviasinya itu sekitar 51.282 gitu. Nah, setelah kita dapatin tadi buat ekspektasi sama standar deviasinya, baru kita hitung buat persentile ke 95-nya. Nah, sebenarnya formulasi yang tadi kan kita langsung pakai. Buat yang tadi di 622, gue tulisnya ekspektasi ditambah V inverse 0,95 kali variasi Y. Nah, ini penjabaran yang panjangnya gitu. Jadi dari persamaan peluang ini, kayak biasa, pakai aproksimasi normal, dikurangin ekspektasi, dibagi standar deviasi, sehingga nanti ini pakai yang normal baku. Dan nanti untuk dapat persentase ke 95-nya, ini ekspektasinya, ditambah sama V inverse dari 0,95 dikali sama akar dari variansinya. Gitu. Sehingga didapat itu 1,6 jutaan ya. Ya, jadi sebenarnya jumlah yang harus didepositokan di reksadananya adalah 1,6 miliar, 1,6 juta sekian. Nah, ini buat yang nomor 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang bingung mungkin caranya atau gimana? Boleh ditanya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, di sini nomor 3 dikasih informasi buat apa? Insurance function. Oke, I-nya 6%. Jadi ini nggak lihat tabel lagi ya, karena I-nya itu beda. Jadi dia 6% pakainya. Ditanyain expected present value dari term annuity due dari 1 unit currency per year payable 12 times per year. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan sebenarnya EPV dari anuitas. Nah, di sini kita notasinya kayak gini. Jadi untuk seorang yang berusia 50, dan ini termnya 20 tahun, dan ini kita punya payable monthly ya, jadi 12. Nah, ini sebenarnya kita pakai formulasi yang biasa juga gitu ya, 1 min A per D gitu. Jadi 1 dikurang sama ini, jangan lupa kalau misalkan di annuity, yang dimaksud sama endowment-nya itu sebenarnya adalah term. Gitu. Jadi kalau di annuitas itu term sama endowment-nya sama, tapi kalau di benefit, endowment itu adalah term ditambah sama pure endowment. Gitu. Nah, jadi harus hati-hati kalau misalkan yang di sini, ini endowment. Jadi bukan term biasa ataupun pure endowment. Tapi jumlahan keduanya gitu. Jadi di sini kita harus hitung dulu buat yang berarti ininya ya, benefit factor-nya gitu. Nah, jadi ini adalah term ditambah sama pure endowment, di mana buat yang term ini kita harus sesuaiin gitu sama apa yang kita tahu dari soal. Kalau misalkan di soal kita tahunya ini adalah pure endowment, pure endowment-nya nanti dipakai juga. Terus ini kita tahunya whole life, duanya, tapi usianya ada yang 50, ada 70. Berarti kalau kita coba gambar timeline-nya, di sini di usia 50, di sini usia 70, anggap aja kita di sini pembayarannya udah dalam bentuk per bulan ya. Jadi aku nggak tulisin notasi apa detailnya buat mandinya. Tapi di sini kurang lebih kayak gini. Jadi dari 50 dan seterusnya ini di cover oleh benefit factor yang di sini A50 gitu. Sementara buat yang usia 70 dan seterusnya ini di cover sama A70 yang monthly. Nah, berarti di sini kan sebenarnya dari 50 ke 70 ini bagian yang term. Jadi di sini kayak gini, ini dari 50 termnya 20 tahun. Berarti sebenarnya kalau kita coba jumlahin dari yang term ini dengan yang ini, tapi yang ini pun jangan lupa bahwa ini harus kita kaliin sama faktor yang pure endowment.
Karena ini sebenarnya dengan asumsi bahwa ini udah di usia 70, dia udah survive. Tapi kan sebenarnya kita starting point di 50. Makanya di sini kita harus kali peluang sama faktor diskonnya gitu. Jadi kita bisa tulisnya juga sebenarnya buat call di 50 ini adalah term ditambah sama. Nah, di sini kan whole yang di usia 70, tapi kalau yang di whole 70 ini bersyarat, berarti udah diketahui dia survive sampai 70. Padahal karena sekarang kita bahasnya di usia 50, kita belum tahu. Jadi ada peluang dia harus survive dulu dikali sama faktor diskonnya gitu. Nah, berarti di sini kita kaliin sama pure endowment dalam jangka waktu 20 tahun untuk yang seorang usia 50. Jadi kita punya hubungan ini sebenarnya. Nah, berarti buat yang term-nya itu sendiri adalah ya ini whole life dikurangin sama yang ini. Makanya kita dapat buat formulasinya adalah yang ini gitu ya. Terus ditambah sama ini pure endowment gitu. Jadi ya cuma dibalik nanti sehingga nanti buat yang whole 50 ditambah sama di sini ini bisa kita keluarin buat pure endowment-nya dikali sama 1 dikurang sama yang whole 70. Berarti kita tinggal masukin dari informasi yang di soal sehingga nanti kita dapat buat si siapa? Buat yang endowment-nya berarti ini adalah 0,33749 gitu. Dan ini pastinya nilainya lebih besar daripada whole yang di usia 50 gitu ya. Walaupun kedua-duanya pasti dibayar, tapi karena di sini di usia 70 dia pasti dibayar juga ujung-ujungnya, berarti dari pengaruh apa faktor diskonnya dia lebih rendah gitu. Sehingga di sini nilai dari benefitnya buat yang endowment pastinya lebih tinggi gitu. Nah, setelah kita dapat buat yang endowment-nya, kita harus cari buat yang monthly discount rate-nya gitu. Nah, ini ya coba diingat-ingat lagi yang di PTSP caranya. Jadi buat yang discount rate yang payable monthly gini, berarti 12 dikali sama 1 dikurang 1 dibagi 1 dikurang P pangkat 1/12 gitu ya. Nanti dapat buat discount rate-nya kalau misalkan convertible monthly berarti dia jadi 0,0617165 sekian. Nah, kalau discount rate-nya juga udah dapat, berarti anuitasnya kita bisa hitung. 1 dikurang benefit tadi dibagi sama faktor diskonnya, jadi 10 sekian gitu ya. Jadi kita dapat bahwa buat pembayaran 1 unit mata uang per tahun, di sini EPV dari benefitnya adalah 10,73 sekian. Nah, dari nomor 3 ini ada yang mau ditanya? Oke, kayaknya kalau belum ada, kita coba lanjut ya ke nomor terakhir. Nah, yang ini soal sebenarnya hampir semua soal ada di buku sih, kecuali kayaknya nggak tahu ya nomor 1 tadi. Sehingga tahu semua soal harusnya ada di buku, paling angkanya diganti beberapa gitu. Beberapa angkanya diganti gitu kayak nomor 2. Buat yang nomor 4 ini sama persis karena dia penurunan rumus gitu ya. Nah, yang buat nomor 4 ini dia increasing benefit sama increasing annuity. Jadi di sini kita diminta buat buktiin hubungan ini. Dengan kita tulisin dulu buat present value dari Pobacak increasing annuity sama Pobacak dari whole life insurance benefit yang increasing juga sebenarnya. Nah, di sini buat yang present value Pobacak yang present value increasing annuity-nya kita bisa tulisin kayak gini. Jadi increasing ya annuity dulu. Nah, di sini masih Pobacak, jadi kita harus tulisnya dalam bentuk Pobacak juga KX ditambah 1 gitu ya. Yang mana KX plus 1 ini menyatakan banyak pembayaran. Nah, buat present value dari death benefit-nya, berarti ini di sini kan at time T, T-nya mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, KX ini kita mulai dari 0, karena KX ini kan pembulatannya ke bawah ya. Jadi mulainya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti mulainya 0 ditambah 1. Jadi di sini besarnya itu 1 dulu, terus 2, dan seterusnya.
Nah, di sini untuk faktor diskonnya V pangkat KX ditambah 1. Ini untuk Bacak yang present value dari death benefit-nya. Nah, buat ekspektasinya, berarti tinggal dikasih ekspektasi masing-masingnya. Jadi ini diekspektasiin, ini juga diekspektasiin. Dan sekarang kita pengen ngecek buat ininya kan, hubungan ini sama ini gitu. Nah, baru ini kita pakai informasi yang hint dikasih tahu di soal. Bentar, di sini nggak ada hintnya ya. Oke, sebenarnya kalau di soal asli nanti coba kalian coba buka juga ya yang di SHO atau di buku ada hintnya sih. Jadi hintnya itu bentar, hintnya itu oke lah, aku tulisan aja nanti aku coba bikin juga ya biar lebih lengkap. Di sini hintnya itu yang kita bakal pakai langsung adalah eh, ekspektasi dari annuity. Oh ini annuity certain dikasihnya certain end period. Jadi sigma mulai dari T sama dengan 1 sampai N dari T dikali V pangkat T min 1 ini akan sama dengan annuity do N periode dikurang sama N dikali V pangkat N dibagi sama D. Nah, berhubung di sini yang certain, sementara yang kita punya di sini adalah uh, masih random variables atau Bacak, berarti kalau misalkan kita pakai ekspektasinya, semua diekspektasiin. Jadi buat yang ekspektasinya dari ini sebenarnya annuity yang harusnya due tadi, berarti kita pakainya yang bentar, ekspektasi dari annuity dulu nanti ini dikurang sama, nah ini kan N dikali V pangkat N. N ini besar pembayaran, V pangkat N faktor diskonnya. Nah ini besar pembayarannya, ini KX plus 1. Ini ibarat N-nya, yang ini ibarat ya V pangkat N sih. Berarti ya. Terus dibagi D-nya. D-nya ini konstanta ya. Jadi nggak pengaruh. Nah, berarti karena konstanta, D-nya bisa kita keluarin jadi 1/D dikali sama ekspektasi masing-masingnya. Nah, yang berarti di sini kita bisa pecah karena keduanya saling bebas ya. Jadi ekspektasi dari ini dikurang ekspektasi dari ini gitu. Nah, berarti kan di sini tinggal pakai notasinya aja. Jadi ekspektasi dari yang apa namanya? Uh, bentar. A double dot uh, buat KX plus 1 pembayaran, ini kan sebenarnya annuity do biasa yang whole life. Nah, berarti di sini ekspektasi dari yang ini uh, sama aja kayak A double dot X gitu. Nah, sementara buat yang ini ekspektasinya adalah ya ini, yang tadi yang kita udah nyatakan juga ya notasinya ini sebagai increasing benefit untuk seseorang yang berusia X. Jadi ya ini IAX. Nah, udah. Ini tinggal dibalik kalau misalkan kita apa namanya punya tadi I double dot di sini X sama dengan 1/D dikali sama A double dot X dikurang sama ini increasing benefit mah. Benefit buat seseorang yang berusia X ya berarti ini tinggal dipindahin luas ya. Jadi D dikali I A double dot X sama dengan A double dot X dikurang sama ya IA X. Ya berarti tinggal dipindahin luas yang ini ke kiri, yang ini pindahin luas ke kanan, dapat bahwa IA X ini increasing benefit-nya sama dengan annuity do dikurang sama faktor diskon dikali sama di sini increasing annuity do-nya. Ya sesuai yang diminta di sini. Jadi sebenarnya langkahnya pendek dan ini langsung pakai hina sih. Jadi langsung pakai apa? Uh, ya yang diketahui di soal ini. Kalau nggak pakai ini kita turunin sendiri mungkin agak susah nanti dapatnya kadang nggak terlalu persis gitu bentuknya. Nah dari sini ada mau ditanyain dulu nggak buat yang ya dari nomor 4 atau dari semua nomor. Ya atau mau nanya soal lain juga boleh mungkin dari
Oke, buat link Jamboardnya yang tadi bisa teman akses ya di chat. Buat nanti file ini yang apa yang benarnya kalau aku coba apa tadi ada typo-typo dikit aku benerin biar baru aku kirim. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin aku tunggu sekitar 2 menit ya, aku mau tanyain. Kalau nggak ada, nanti aku ya balikin ke. Oke, ya 4 berarti ya 1 menit lagi ya teman-teman. Kalau ada yang mau nanya sebelum kita tutup, kalau nggak ada yang mau nanya lagi. Oke, karena udah jam 4.34 dan belum ada yang tanya lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini.